Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di video learning mata kuliah proteksi tanaman. Nah, video learning ini adalah video learning part 2, melanjutkan video learning sebelumnya tentang arti penting penyakit tanaman. Nah, di video part 2 ini saya akan membahas tentang klasifikasi gejala penyakit tanaman. So, teman-teman semuanya, let's check this out. Nah, teman-teman, kalau kita cerita tentang gejala penyakit tanaman, secara makroskopis atau berdasarkan tampilan luar atau tampilan secara fisik, gejala penyakit tanaman itu diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yakni nekrosis, hypoplasia, dan hyperplasia. Ya, jadi ada 3 kelompok utama. Ini kelompoknya, bukan gejalanya. Nah, masing-masing kelompok ini ada tipe gejalanya masing-masing yang akan kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas pertama adalah kelompok gejala nekrosis. Nah, kelompok gejala nekrosis ini adalah kelompok di mana gejala penyakit ditandai dengan adanya kematian pada fungsi jaringan atau organ tanaman. Nah, sebagian besar gejala penyakit tanaman itu berada dalam kelompok nekrosis. Ya, hampir semua gejala penyakit tanaman umumnya adalah dalam kelompok nekrosis. Jadi yang menyebabkan kematian pada fungsi jaringan atau pada organ tanaman. Nah, kita akan lihat gejala apa saja yang tergolong ke dalam kelompok nekrosis. Pertama itu adalah gejala layu. Ya, gejala layu ini adalah gejala di mana daun itu melemah sampai kemudian menunduk atau kita bilang merunduk, jadi tidak tegak karena adanya kerusakan pada jaringan pengangkut pada batang atau karena hilangnya tekanan turgor pada tanaman. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa layu karena penyakit itu berbeda dengan layu karena kurang air, di mana layu karena penyakit umumnya tidak serentak dalam satu tanaman. Jadi misalnya layu akibat penyakit pada tanaman umumnya hanya menyerang beberapa daun, jadi tidak keseluruhan daun. Tapi kalau layu karena kurang air, maka satu tanaman akan mengalami layu secara serentak. Jadi seluruh daunnya akan layu karena masalahnya adalah di kondisi di tanah misalnya, karena tanahnya kurang air sehingga akar tidak bisa menyuplai air dalam jumlah cukup ke seluruh bagian tanaman. Jadi berbeda. Nah, itu harus dipahami perbedaannya supaya tidak salah mengenali mana layu karena penyakit dan mana layu karena kurang air. Nah, kemudian ada bercak atau spot. Nah, bercak ini adalah kematian jaringan daun yang biasanya ditandai dengan adanya bercak kecoklatan. Jadi area yang ditandai dengan bercak ini adalah area yang jaringannya sudah mati. Ya, jadi ini sama seperti orang yang luka, ya, berdarah, kemudian lukanya kering dan akan memunculkan lapisan kulit berwarna coklat. Nah, itu adalah pertanda bahwa di lapisan yang di area yang ada lapisan coklat itu adalah jaringan yang sudah mati. Makanya kemudian berwarna coklat. Nah, biasanya bercak pada daun ini seringkali dibatasi oleh warna yang berbeda di bagian pinggir bercak. Ya, seperti yang terlihat di gambar ini, teman-teman bisa lihat bahwa di pinggir bercaknya itu ada warna kuning. Nah, warna kuning itu mengindikasikan bahwa jaringan di sekitar yang sudah mati itu akan menjelang mati atau sedang dalam proses juga menuju ke kematian jaringan. Nah, gejala nekrosis lainnya adalah hawar atau blight. Nah, hawar itu mirip seperti bercak, ya. Karena apa? Karena sama-sama merupakan gejala kematian jaringan daun. Bedanya adalah kalau hawar itu gejalanya semakin parah kematian jaringan daunnya, maka hawarnya itu akan semakin meluas. Ya, sedangkan kalau bercak semakin parah kematian jaringan daunnya, maka bercaknya akan tambah banyak. Nah, ini di sini bedanya, ya. Nah, jadi adanya perluasan pada area
daun yang mengalami kematian jaringan dan biasanya diawali dengan adanya klorosis atau menguningnya daun karena kerusakan klorofil. Berikutnya ada blast. Blast ini juga adalah gejala kematian jaringan. Biasanya terjadi pada daun yang terjadi secara tiba-tiba. Dan biasanya yang diserang adalah bagian tanaman yang masih muda. Jadi daun muda, ya. Nah, lesi akibat infeksi blast ini umumnya sifatnya itu memanjang, ya, searah dengan urat daun. Jadi kadang-kadang dia bentuknya justru seperti belah ketupat. Nah, ini biasanya banyak ditemukan pada tanaman-tanaman yang berdaun bendera seperti padi atau jagung. Nah, itu ada gejala bercak di mana bentuk dari lesinya itu akan mengikuti pola dari urat daunnya. Nah, gejala yang lain adalah rebah atau dumping off. Nah, rebah ini hanya terjadi pada bibit muda. Jadi jarang terjadi pada tanaman yang sudah besar, ya. Diakibatkan oleh kematian jaringan batang sebelum atau setelah benih berhasil menembus tanah. Jadi setelah benih berkecambah itu akan muncul hipokotilnya. Nah, kalau hipokotilnya ini kemudian mati jaringannya, maka dia akan menyebabkan tanaman itu menjadi rebah. Nah, kemudian ada juga mati pucuk atau dieback. Nah, gejala ini diakibatkan oleh kematian tunas dan cabang yang masih muda. Jadi startnya atau awal mulanya gejala ini menyerang dari bagian atas tanaman atau bagian paling atas tanaman, di mana itu adalah bagian yang berisi atau didominasi oleh keberadaan tunas dan pucuk. Nah, kalau semakin parah kondisi dari mati pucuk ini akan menyebar ke bawah, ya. Jadi sifatnya dia menyerang pertama kali dari atas, kemudian akan menjalar ke bagian bawahnya. Nah, gejala nekrosis yang lain adalah kanker. Ya, kanker ini adalah gejala kematian jaringan juga atau gejala nekrotik yang umumnya ditandai dengan adanya bintik-bintik kering seperti koreng kalau pada manusia, yang biasanya berada di sekitar jaringan yang masih hidup. Nah, kanker ini umumnya menyerang di lapisan kulit buah atau di lapisan kulit batang. Jarang sekali ada kanker yang bisa kita ketemukan di daun misalnya. Karena kalau di daun itu umumnya yang banyak adalah hawar, kalau tidak ya bercak. Nah, berikutnya adalah gejala antraknosa. Nah, nama lokal dari gejala antraknosa ini sering dikenal dengan istilah patek. Kalau cewek-cewek nih yang sering beli cabai atau belanja tomat, ini biasanya sering menemukan gejala ini pada permukaan buah tomat atau permukaan buah cabai. Nah, gejala antraknosa ini adalah gejala kematian jaringan yang umumnya ditandai dengan adanya lesi atau bekas luka berwarna gelap yang berbentuk cekung atau bulat, dan dia tuh ada seperti lingkar konsentris atau cincin yang berada di pinggir dari lesi itu sendiri. Nah, ini umumnya terjadi banyak pada buah, ya. Kalau ada case tertentu di mana antraknosa ini juga muncul di batang seperti pada tanaman singkong. Next, gejala nekrosis yang lain ada mumifikasi. Nah, mumifikasi ini sebenarnya adalah gejala busuk, ya, pada jaringan tanaman. Tapi beda dengan gejala busuk pada umumnya, gejala busuk mumifikasi ini umumnya diikuti dengan mengering dan mengerasnya area tempat terjadinya busuk tersebut. Jadi persis seperti istilah mumi. Jadi seperti keras gitu, dan dia bagian yang busuk itu semakin parah busuknya, maka dia akan semakin kering dan akan semakin keras, jadi akan seperti batu. Nah, biasanya kita sebutnya sebagai stone rot atau busuk batu, ya, karena memang dia kemudian akan keras sehingga kalau dipegang itu biasanya kita memegang yang busuk itu kan basah atau kering tapi tidak sampai membatu. Tapi kalau ini benar-benar
sampai jadi batu. Jadi dia kadang bisa sampai mengeluarkan serbuk kalau misalnya terpegang oleh tangan. Nah, kalau ini gejala busuk yang umum kita temukan atau busuk basah. Nah, gejala busuk ini terjadi akibat melunaknya jaringan tanaman yang kemudian menyebabkan adanya perubahan warna di jaringan tersebut. Nah, umumnya ini terjadi karena adanya kelebihan kadar air pada jaringan tertentu, ya, sehingga dia kemudian menyebabkan jaringan yang mengalami pembusukan itu memiliki warna yang berbeda dan tekstur yang otomatis jauh lebih berair dibandingkan jaringan yang tidak mengalami pembusukan. Nah, kita akan lihat kelompok gejala yang kedua. Kalau tadi kita sudah bahas soal kelompok nekrosis, sejumlah gejala yang tergolong ke dalam kelompok gejala nekrosis. Sekarang kita akan bahas tentang hypoplasia. Nah, hypoplasia adalah kelompok gejala di mana tanaman tidak mampu untuk berkembang dengan semestinya. Bisa dari segi bentuk, bisa dari segi warna, fungsi maupun ukuran. Jadi organ tanaman tidak tumbuh dalam ukuran atau proporsi seperti yang normalnya. Itu sebabnya disebut dengan hypoplasia. Kelompok gejala ini terdiri dari sejumlah gejala seperti klorosis. Ya, klorosis ini adalah gejala di mana daun jadi kuning karena adanya kegagalan pembentukan klorofil atau rendahnya kadar klorofil pada daun tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman pernah melihat ada daun yang warnanya kuning, itu biasanya karena masalah pembentukan klorofil yang gagal atau pembentukan klorofilnya kadarnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Atau ada juga mosaik, ya. Mosaik ini munculnya motif berwarna hijau gelap atau muda, ya. Jadi warna daunnya menjadi seperti motif mosaik, ya. Warnanya tuh ada gradasi, ya. Ada campuran hijau mudanya, ada hijau tuanya yang tersebar di permukaan daun. Nah, ini juga biasanya dikarenakan karena adanya ketidakseimbangan kadar klorofil di jaringan daun tersebut. Jadi ini bukan karena kegagalan pembentukan klorofil, ya. Sebagian besar gejala mosaik itu umumnya tidak menyebabkan kegagalan pembentukan klorofil, hanya saja tidak merata distribusi klorofil di dalam satu jaringan daun. Nah, yang terakhir, gejala yang tergolong ke dalam kelompok hypoplasia adalah kerdil, ya, di mana tanaman tidak mampu tumbuh mencapai ukuran normalnya. Ini termasuk ke dalam gejala hypoplasia. Nah, kelompok gejala yang terakhir yang akan kita bahas adalah hyperplasia. Ya, kalau tadi hypoplasia, tanaman itu pertumbuhannya tidak mampu mencapai kondisi normalnya. Kalau hyperplasia justru kebalikannya. Pertumbuhan bagian tanaman, organ tanaman, atau tanaman secara keseluruhan melebihi kondisi normalnya, baik dari segi warna, ukuran, ataupun bentuk. Kita akan lihat contohnya keriting, ya. Daun keriting, gejala ini sebenarnya muncul karena adanya kelebihan pertumbuhan jaringan di salah satu bagian daun. Jadi jumlah jaringannya itu tidak sama dalam satu permukaan daun, jumlah jaringannya. Jadi ada kelebihan, sehingga karena adanya kelebihan itu kemudian menyebabkan struktur dari daun itu berubah dari yang mestinya lurus, ya, tidak ada keriting-keritingnya sama sekali, harusnya lurus normal, tapi jadi mengeriting karena adanya kelebihan jaringan. Kemudian ada juga bengkak, ya, atau tumor istilahnya, knot atau gol. Nah, ini adalah gejala di mana adanya pertumbuhan sel atau pembelahan sel yang tidak dapat dikendalikan. Jadi ini konsepnya mirip seperti kanker pada manusia.
Kanker pada manusia itu juga terjadi karena pembelahan sel di dalam satu organ itu terus-menerus dan tidak bisa dihentikan, jadi jumlahnya melebihi kapasitas yang seharusnya. Nah, kalau dalam case tumor pada penyakit tanaman biasanya ditandai dengan adanya struktur yang tidak normal berukuran besar pada bagian tanaman yang terserang. Dalam hal ini adalah pada batang, kita bisa lihat bahwa batang itu yang mestinya hanya lurus begitu saja, tahu-tahu itu ada daging yang tumbuh atau ada jaringan yang tumbuh, dan jaringan ini akan mengelilingi batang itu dan dia akan tumbuh semakin lama semakin besar dan dia mengeras. Nah, resikonya jika ada si tumor ini atau pembengkakan ini, dia akan menyerap nutrisi juga. Nah, semakin banyak nutrisi yang diserap, maka dia akan semakin besar. Resikonya nutrisi yang semestinya untuk organ tanaman yang lain jadi tidak tersalurkan, malah justru diambil oleh si tumor ini. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang klasifikasi gejala penyakit pada tanaman. Nah, klasifikasi ini sebenarnya secara umum seperti tadi, saya coba recall lagi, hanya 3 ya, nekrosis, hyperplasia, dan hypoplasia. Oke. Nah, materi ini masih ada kelanjutannya. Jadi kalau teman-teman mau dapetin info lebih lanjut terkait topik konsep dasar penyakit tanaman ini, pastikan teman-teman menonton video learning part 3. Terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktu menyaksikan video learning ini. Semoga video learning ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, juga buat saya. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau kamu punya pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, please feel free untuk taruh komen kamu atau pertanyaan kamu atau masukan kamu di kolom komentar di bawah ini. Last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.